Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Darmawan dengan NIM 0520400679. Video kali ini saya akan melakukan praktikum tugas kedua basis data. Tugasnya yaitu berdasarkan ERD di atas, silakan Anda buat ke dalam basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada XAMPP dengan tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dokter admin, dan rincian atribut yang sesuai. Sebelum membuat basis data, hal yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah menginstal XAMPP. Kita dapat mengunduh XAMPP melalui akses halaman Apache Friends. Berikut linknya. Lalu kita tinggal mengunduh sesuai OS pada laptop kita dan install. Setelah diinstal XAMPP-nya, maka akan muncul icon XAMPP Control Panel. Kita buka. Setelah dibuka, kita klik Start pada Apache, lalu klik Start pada MySQL. Setelah selesai, Apache dan MySQL di Start, langkah selanjutnya yaitu kita pergi ke halaman web, lalu kita pergi ke halaman localhost php myadmin. PHP myadmin ini adalah tempat di mana kita akan membuat basis data MySQL ataupun MariaDB. Hal pertama yang kita lakukan adalah membuat database. Kita pergi ke SQL. Kita coba membuat query untuk membuat database. Create database. Database-nya kita namakan yaitu roomkit. Dan jangan lupa kita tambahkan titik koma. Kita blok semua, lalu kita run, Ctrl Enter. Maka database roomkit sudah kita buat. Langkah selanjutnya yaitu kita membuat, setelah database kita akan membuat table. Untuk membuat table, tahap query servernya kita ganti dulu ke roomkit dengan cara klik database roomkit, lalu kembali ke SQL. Bisa dilihat bahwa database roomkit sudah aktif. Database roomkit. Dari sini kita akan membuat table, create table, table. Tabelnya terdiri ada 6, dokter admin, administrator, daftar, dokter, pasien dokter, dan pasien. Hal pertama yang kita buat yaitu tabel dokter admin. Dokter admin.
Dokter admin itu terdiri dari ada 3 field, yang mana primary key-nya yaitu ada di ID data. ID data tipenya integer dengan jumlah karakternya ada 3. Lalu kita primary key dan jangan lupa root increment. Selanjutnya ID admin integer 3. Lalu ID dokter integer 3. Yang 4 tutup kurung dan titik koma. 1, 2, 3 ada 3 field. Setelah itu kita blok, kita Ctrl Enter untuk di run. Maka akan muncul database di RoomKit akan muncul tabel dokter admin. Selanjutnya tabel administrator. Primary key-nya yaitu ID admin. Lalu nama admin, tipenya varchar, jumlahnya karakternya itu 30. Lalu lanjut waktu jaga, tipenya date. Selanjutnya tabel daftar. Primary key-nya yaitu ada di ID daftar. Lalu lanjut ID admin, integer 3. Lalu ID pasien. Ada 3 field. Oke, sudah. Selanjutnya tabel dokter. ID dokter, lalu nama dokter. Nama dokter berarti dia tipenya varchar, karakternya 30. Lalu tanggal lahir, tipenya date, karena dia berupa tanggal. Lalu alamat dokter, tipenya varchar, kasih aja 100. Spesialis varchar 10. Lalu nomor HP varchar 15. Terakhir waktu kerja.
Varchar 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 field. Oke. Kitaran. Sudah muncul. Lalu lanjut pasien dokter. Pasien dokter. Oke. Primary key-nya yaitu ID. Lanjut ID dokter. Integer 3. ID pasien. Integer 3. Resep. Varchar 50. Terakhir waktu periksa. Varchar 50. Ada 5 field. Oke. Kitaran. Oke, sudah. Dan terakhir itu tabel pasien. Tabel pasien ID primary key-nya yaitu ID pasien. Lalu nama pasien. Varchar 50. Jenis kelamin. Varchar 1. Alamat pasien. Alamat pasien. Varchar 100. Ada 4 field. Oke. Run kembali. Ke-6 tabel tersebut sudah saya buat. Dan untuk kita cek, kita pilih database roomkit untuk mengecek 6 tabel yang sudah kita buat sebelumnya. Dokter admin sudah, administrator daftar, dokter, pasien, dokter, pasien. Oke, sudah benar. Langkah selanjutnya yaitu kita membuat relasi. Sebelum kita membuat relasi, kita harus mencari dulu primary key dari setiap tabel yang ada. Kita cek satu persatu. Administrator. Administrator tidak ada foreign key. Daftar. Nah, untuk daftar ada foreign key. Apa sih foreign key itu? Gimana sih cara ngeceknya? Karena di sini ada field ada namanya ID admin, ID pasien. Kedua ID ini ada di tabel lain sebagai di sini ID admin. Nah, sini ID admin. Kalau kita cocok
Karena ini sama dengan tadi administrator itu berarti ini bisa termasuk ke dalam foreign key. Gimana caranya? Yaitu kita ke more, lalu ke index, lalu mencet OK. Maka akan muncul foreign key. Primary key itu berupa kunci yang berwarna emas, foreign key berupa kunci yang berwarna silver. ID pasien kita jadiin juga foreign key. Oke, kita cek ke dokter apakah ada primary key. Tidak ada. Dokter admin. Dokter admin ada primary key. Kita buat. Oke, sudah ada. Lalu kalau kita cek pasien, pasien tidak ada primary key. Pasien dokter ada primary key dan ada foreign key. Foreign key-nya kita ubah dulu. Kita declare. Oke, karena kita sudah membuat foreign key, langkah selanjutnya yaitu kita buat relasinya. Kita kembali ke database roomkit. Setelah selesai database dibuat, table sudah dibuat, langkah selanjutnya foreign key sudah dibuat, langkah selanjutnya yaitu membuat relasi. Yaitu kita pergi ke database roomkit dulu, lalu pilih designer. Untuk membuat relasi, kita pilih ke menu yang ada di samping, pilih create relationship. Muncul seperti ini. Select reference key. Pilih primary key-nya terlebih dahulu. Contohnya yaitu ID admin. Lalu pilih foreign key. ID admin ada di sini. Lalu pilih cascade untuk memastikan datanya konsisten. Oke. Kita lanjut ID admin. Cari lagi foreign key-nya, ID admin ada di sini. Pilih cascade. Lalu yang kedua yaitu ID pasien. Foreign key ID pasiennya ada di sini. Ikat ID pasien. Cari lagi ID pasiennya ada sini. Cascade oke. Lalu yang terakhir itu ada ID dokter. ID dokter foreign key. ID dokter. Satu lagi foreign key-nya ID dokter.
Ada di sini dia. Waduh, ID dokter. Nah, kita sudah membuat relasi. Kalau kita coba membuat seperti ini, dokter admin ada di atas. Administrator, daftar, pas dokter, pasien dokter. Seperti ini. Ini adalah relasi yang sudah kita buat. Setelah database dibuat, tabel dibuat, relasi sudah dibuat, maka langkah selanjutnya yaitu membuat data-data yang di dalam tabelnya masing-masing menggunakan fungsi DML, Data Manipulation Language. Kita ambil contoh satu, yaitu pasien. Kita coba cek struktur. Nah, untuk memasukkan data kita pilih insert. Lalu masukkan datanya, ID pasien 1, nama pasien Denny, jenis kelamin laki-laki berarti L, alamat pasiennya Jalan Sawangan 1. Setelah selesai, kita pilih Go. Kita lanjut data yang kedua, nomor 2, pasiennya si perempuan berarti P, alamatnya Jalan Depok 2. Insert nomor 3, UB, jenis perempuan berarti P. Gimana kalau kita kasih PL? Jalan Depok Raya 3. Go. 3 data sudah saya buat di dalam tabel pasien. Untuk mengeceknya yaitu ada di, kita coba SQL, select all from pasien. Kita run, maka akan muncul data yang sudah kita buat tadi. Langkah selanjutnya ini. Oke. Insert nama dokter. ID dokter 001. Nama dokter. Dokter Alan. Nah, tanggal lahir. Anggap saja kita ini alamat dokter Jalan Mampang Raya, spesialis mata, nomor HP 08777777, waktu kerja
Senin dan Selasa. Go. Insert. dua namanya Dokter Ataya, tanggal lahir. Alamat dokter Jalan Bogor 5, spesialis telinga, nomor HP 08775. Waktu kerja Rabu dan Kamis. Selanjutnya data yang ketiga. Nama dokter, Dokter Eni, tanggal lahir, Jalan Pondok Raya 1, spesialis gigi, nomor HP 08, waktu kerja Jumat ke Sabtu. Oke. Kita cek datanya, select all from dokter. Berikut data yang sudah saya masukkan. Selanjutnya administrator. Oke, bisa dimasukkan datanya. Nama ID admin 11, nama admin root, waktu jaga Senin sampai Rabu. Go. Yang kedua 12, nama admin Desi, waktu jaganya Rabu sampai Jumat. Go. Yang ketiga nama admin Bening, waktu jaga Selasa sampai Kamis. Go. Kita cek datanya. Data for administrator. Berikut data yang sudah dimasukkan. Administrator udah. Kita cek daftar. Karena ini ada primary key dan foreign key, berarti kita nggak usah masukin datanya. Dokter sudah ada, dokter admin tidak usah dimasukkan. Pasien dokter, dua tiga. ID-nya sudah 3, ID dokternya. Karena ini sudah masuk ke, karena kita sudah membuat relasi, maka foreign key-nya akan terhubung ke dalam sini. Kita pilih dokter Alana, ID pasiennya Denny, resep obat batuk, waktu periksa
Senin tanggal sekian. Go. Oke, sudah. ID-nya 122. Dokter Ataya. Pasiennya Osi. Resepnya obat lambung. Waktu periksa Selasa tanggal 2 November. ID ini Dr. Eni, UB, obat radang. Waktu periksa Jumat tanggal 5 November. Go. Kita cek. Catat form pasien dokter. Oke, sudah bisa semua. Datanya sudah dimasukkan semua, berarti sudah berhasil kita masukkan datanya semua. Kita coba catat form pasien. Kita cari yang jenis kelaminnya P. Where jenis kelamin sama dengan P. Jadi yang mencari semua pasien yang jenis kelaminnya P. Ada dua, OSI dan UB. Kalau kita ganti L, maka akan menampilkan satu, nama pasiennya Denny. Demikian praktikum SQL dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan cara menerangkan query-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.